Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah. Lalu eh sebelum kita eh bentar, apakah ada perubahan ketika kita sudah melakukan sesi satu dan sesi 2? 3? Hmm, ada, Kak. Oke, perubahan seperti apa yang kamu rasakan? Aku jadi ngerasa berubah aja gitu. Jadi aku emang apa ya, setelah aku telusuri itu ternyata kata introvert tuh emang nggak ada ya, Kak. Cuma itu Hmm, mah kayak dari diri kitanya aja gitu. Terus aku tuh setelah melakukan sesi pertama, kedua, ketiga tuh kayak tahu gitu loh, ternyata kan apa, ditarik momennya ke belakang kan ternyata aku pernah berhasil. Ternyata usaha aku tuh gak pernah sia-sia gitu buat melangkah maju gitu. Terus aku juga apa kayak jangan jangan loh ada di situasi yang stuck kayak gini tuh gitu. oke, bagus sekali. Mungkin peningkatan yang sudah kamu rasakan. Alhamdulillah juga ya, mungkin sudah ada peningkatan yang sudah kamu rasakan. Nah, jikalau diskalakan kembali, skala 1 sampai 10, yang dimana 1 itu kamu sangat kurang percaya diri, dan 10 itu kamu sudah baik-baik saja dan percaya diri. Berada di skala berapakah kamu Eh, pada saat ini? Sekarang mungkin saya ada di skala 9 ya, Kak, karena Oke. kalau 10 sih menurut saya terlalu sempurna. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, alhamdulillah ya bagus sekali. Mungkin dari sesi demi sesi ada peningkatan ya. Gitu Ya. mungkin ada beberapa yang saya akan ingin tanyakan terlebih dahulu. Hmm. Sebelum kita lanjut, mungkin sebelumnya saya izin untuk merekam dan nanti diupload di YouTube. Insya Allah identitas kamu seperti biasa tidak akan Hmm. maksudnya tidak akan ada yang tahu kamu siapa mungkin seperti itu. Apakah diizinkan? Boleh sih, Kak. Oke, terima kasih karena sudah mengizinkan dan mungkin ini durasinya dari 20 sampai 30 menit seperti itu. Oke, apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, sudah siap juga nyaman. Udah ada nyaman. Oke. Eh sebelumnya bagaimana pengalaman kamu itu apa ya menerapkan latihan dari sesi sebelumnya dalam situasi nyata gitu? Apakah sudah kamu terapkan dalam situasi nyata apa tidak? Dan bagaimana gitu? Oke. Alhamdulillah ya, Kak. Saran saran-sarannya tuh pada kepake gitu. Pas misalkan saya tuh lagi takut, lagi cemas, pas lagi di situasi yang apa yang ramai itu, biasanya saya kayak mengikuti instruksi dari kakak kan yang menyatukan tangan kan, menyatukan ibu jari sama telunjuk kan. Kayak itu tuh bikin saya tenang sih, Kak, bikin saya rileks gitu. Terus apa ya? Karena mungkin karena mungkin diingat juga gitu ya dari sesi-sesi sebelumnya. eh jadi saya tuh ingat pertanyaan kakak yang pokoknya yang ditarik-tarik ke belakang itu loh, Kak, momennya. Ya, Jadi saya tuh kayak teringat, oh, saya pernah eh, pernah apa ya, kalau misalkan saya berusaha tuh saya bisa loh buat maju gitu. ya. Akhirnya saya juga di kehidupan nyata tuh berusaha buat ngelangkah gitu loh, Kak. Dan akhirnya bisa juga gitu sih, Kak. Oke, bagus sekali. Mungkin cukup bagus ya perubahan atau yang sudah kamu lakukan mungkinan. Jadi sudah kamu apa lakukan ketika di kehidupan nyata setelah melakukan sesi konseling. Tuh. Sesi konseling demi konselingnya itu kamu bisa terapkan gitu ya seperti itu. Nah, mungkin jikalau boleh tahu pada situasi apa ego state yang lebih tenang paling sering muncul? Pada situasi apa? Ya ego state kamu itu yang sering Nah, muncul tuh pas lagi tenang tuh munculnya di situasi apa gitu, bagaimana gitu. oke. Situasi yang pokoknya ego state saya tuh muncul pas lagi di situasi yang lumayan ramai gitu ya, Kak, tapi saya tuh kayak posisinya tuh bisa duduk gitu. Bisa duduk. Di sana biasanya muncul tuh rasa cemas, tapi saya munculkan lagi gitu apa ya, mungkin sikap saya yang
tenang gitu, kayak Oke. bisa menenangkan diri gitu sih Kak. Oke, mungkin situasinya ketika kamu itu merasa panik, tapi kamu tuh bisa menenangkan diri gitu. Oke. Betul. Nah, apa perubahan kecil yang kamu sadari pada diri kamu sejak sesi terakhir? Berarti sesi kemarin, pada Mm-mm. 3 hari lalu. Nah, apa yang perubahan kecil yang kamu rasain gitu? Perubahan saya tuh, jadi kan sesi kemarin tuh kalau gak salah kakak tuh menarik saya ke momen yang saya tuh ketika saya berusaha saya tuh berhasil gitu ya Kak. Ya, Nah dari sana, eh iya dari sana, dari sana apa? iya dari sana tuh kayak saya tuh bisa gitu loh buat maju gitu. Oke, jadi dari flashback itu mungkin kamu itu bisa apa sih namanya? Mengingat mungkin ya, mengingat Betul. kembali kejadian yang kamu ingat atau kayak oh iya ternyata aku dulu seperti ini kenapa tidak aku coba gitu Mm-mm, seperti betul itu. betul. Oke, bagus sekali. Dan juga apa maaf, apa kendala yang masih kamu rasakan ketika apa ya mencoba mempertahankan perubahan ini? Pasti ada kira Mm-mm. kalau misalkan ini. Eh, Kendalanya sih gimana ya, jadi saya tuh kayak harus nyari waktu dulu loh Kak. Ya, Kayak saya tuh gak bisa tiba-tiba misalkan ke kafe sendiri atau ke mall, ke kafe sendiri udah ditungguin teman gitu. Nah saya tuh gak bisa kayak tiba-tiba apa nyimpen motor misalkan terus langsung aja masuk. Nah saya tuh nggak bisa Kak, jadi kayak harus tarik nafas dulu, harus bikin saya oke. tenang dulu gitu. Itu sih Oke. Kak kendalanya, jadi gak bisa langsung tapi harus ada prosesnya dulu gitu. Oke, berarti masih bisa mengontrol diri pribadi gitu ya. Dari Betul, awalnya nggak bisa, tapi jadi akhirnya lama-lama jadi terbiasa mungkin. betul Walaupun betul. memang awalnya kamu itu masih aduh takut gitu untuk mencoba, tapi dengan cara kamu bisa tarik nafas, berpikir positif, kamu tuh bisa jadi lebih enjoy mungkin Betul ya betul gitu. betul. Oke. Baik. Eh, Bisakah kamu menceritakan satu kejadian paling spesifik ketika kamu itu berhasil mengelola rasa takut itu? Kejadiannya sih baru aja kemarin malam, Kak. Ya, kenapa itu? Kemarin malam, saya ya kayak gitu gitu, masih ngerjain tugas tapi di kafe, tapi saya tuh berangkat sendiri gitu, Kak. Terus dari sana sih kayak saya tuh nyimpen motor. Terus udah kayak itu kan kebetulan kafenya tuh yang rame banget sama anak muda zaman sekarang ya, ya, Kak. Terus di sana saya kayak gak bisa, kayak takut banget di sana tuh, kayak takut buat apa buat masuk gitu, karena terus kan saya gak ada kuota ya Kak kalau Iya. misalkan di luar. Jadi kalau misalkan mau nge-call temen tuh gak bisa gitu loh. Jadi emang harus datang sendiri gitu. Oke. Terus emang sih sebelumnya udah difotoin sama teman posisinya di mana. Cuman saya tuh kayak nggak bisa kayak apa harus celingak-celinguk nyari teman saya itu di mana gitu. Nah, jadi saya tuh kayak diam dulu, memposisikan diri dulu gitu, bikin diri saya tenang dulu. Terus kalau misalkan saya udah tenang nih, saya bisa tuh masuk ke kafenya. Terus meskipun emang namanya juga orang mencari ya Kak, jadi pasti bakal diem dulu gitu posisinya, berdiri tegak terus kayak nah, ya udah gitu nyari aja gitu posisi mencari orang kayak gimana gitu. Nah, di sana saya kadang ada takutnya tuh, kadang ada takutnya, tapi dengan apa melakukan instruksi dari kakak yang mungkin menyatukan dari telunjuk sama jempol itu saya jadi bisa gitu, maksudnya jadi tenang buat mencari teman gitu loh Kak, nyari teman yang saya cari tuh Oke. gitu. Oke, bagus sekali. Mungkin kamu sudah menerapkan berarti ya, Hmm. lagi dan lagi kamu sudah menerapkan apa yang kita lakukan pada sesi 1, 2, dan 3. Dan kalau boleh tahu, bagaimana diri kamu ya, bagaimana bagian diri maaf, apa yang kamu rasakan di tubuh kamu itu pada saat kejadian itu? Yang saya rasakan sih awalnya gemetar sih Kak, pasti Hmm, masih ada cemasnya tuh. Tapi ya karena mungkin saya tuh udah melakukan sesi 1 sampai 3 ya, mungkin sekarang 4. Jadi saya tuh kayak tenang sih yang saya rasakan, jadi kayak emang sih ada rasa takut tapi saya tuh mencoba melawan gitu, karena kan rasa takut itu nggak bakal bisa dilawan kecuali sama diri kita sendiri kan Kak. oke, bagus sekali Heeh, mungkin ya. terus itu yang saya rasakan sih senang ya Kak, kayak bisa ada di tahap gitu gitu terus bisa Apakah eh,
perubahan, apakah perubahan kecil yang kamu rasa sadari pada diri kamu sejak sesi konseling terakhir? Mungkin kita lanjut ulang lagi yang tadi. Hmm, perubahan kecilnya sih mungkin saya jadi sedikit lebih berani gitu ya Kak buat Ya, buat apa ya kayak buat berjalan ke suatu tujuan gitu loh Kak. oke. Lalu apakah ada kendala yang kamu rasakan? Kendalanya masih ada sih pasti ya Kak karena kendalanya itu mungkin dari waktu mungkin ya karena saya tuh kalau misalkan mau ke tempat ramai tuh memang butuh waktu dulu gitu buat mencerna semuanya, buat nyerap energi dulu gitu loh Kak gitu, buat ngumpulin energi dulu sih lebih tepatnya. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya permasalahan-permasalahannya seperti apa. Ya. Nah, mungkin ketakutan apa dalam diri kamu yang membuat kamu tetap bertahan meskipun merasa takut? Ketakutan yang membuat diri saya tetap bertahan tuh karena ya emang namanya hidup kan emang harus dijalani ya Kak meskipun emang ada rasa takut tapi kan selagi kitanya bisa menghadapi diri gitu bisa bertahan juga ya jadi kayak lebih berani sih kayak belajar lebih berani juga gitu. Oke, bagus sekali. Dan selanjutnya bagian diri mana yang ingin berkembang dan tidak terjebak dalam ketakutan itu? Bagian diri yang mungkin apa ya saya tuh masih merasa takut sih Kak kayak saya tuh pengen kayak orang-orang apa ya, misalkan ke kafe ya udah langsung nyari langsung duduk gitu tapi saya tuh kan tadi sudah dibilang ya saya masih butuh waktu juga gitu buat apa buat buat mencerna keramaiannya lah gitu. Oke. Oke, nilai jadi ingin tentang diri kamu ya Mm-mm. menjadi lebih baik gitu ya. Ya betul. Nah, terus nilai atau keyakinan apa yang mendukung ego state yang lebih adaptif ini? Saya ulangi mungkin Mm. nilai atau keyakinan apa eh yang mendukung ego Oke. state yang lebih adaptif ya lebih baik lagi. Apakah ada nilai keyakinan yang kamu pegang apa tidak? Ada sih Ya, kalau saya ada karena apa? eh, saya tuh karena ya gitu sih Kak karena hidup kan memang harus berjalan juga gitu ya Oke. terus kayak sekarang saya tuh kayak punya apa ya saya tuh kayak punya sisi yang dewasa saya gitu yang terus mensupport saya gitu sih Kak itu bagian dari diri saya yang terus yang bisa bertahan gitu sampai saat ini. Oke, nah apa yang bisa kamu banggakan dari diri kamu dalam proses ini? Aku bangga ke diri aku sendiri karena kayak bisa ngelewatin semuanya gitu loh Kak meskipun emang sebelum melakukan sesi konseling tuh kayak mau nyoba tuh kayak takut gitu loh Kak tapi kalau sekarang jadi saya tuh menyadari di momen-momen dulu gitu bahwa saya tuh kalau mencoba tuh bisa berhasil gitu kenapa kalau misalkan diterapi jadi kayak why not lah kenapa nggak diterapin sekarang dari sekarang juga gitu kalau saya mencoba gitu. Oke, bagus sekali. Mungkin ya sudah ada keyakinan juga terhadap diri kamu bahwa kamu ingin berubah gitu ya. Hmm. Selanjutnya siapa orang yang paling mendukung kamu ketika kamu mencoba dalam perubahan ini? Apakah ada yang membantu Hmm. apa tidak? Tapi lebih dibantu sih sebenarnya sama diri sendiri ya Ya, Kak. Tapi emang ada support dari luar juga, dari teman saya, dari orang tua saya juga pastinya. oke. Gitu sih Kak. Oke, bagaimana sikap orang tersebut membantu kamu merasa lebih aman Eh, Sikap diri kamu? aku bangga sih bisa apa ya kayak bisa bergerak gitu loh Kak, bisa keluar dari zona nyaman gitu yang sebelum melakukan sesi konseling itu kan saya tuh kayak stuck di sana-sana aja kalau saya introvert tuh ya udah gitu saya introvert gitu. Ya. Tapi setelah melakukan sesi konseling tuh saya tuh jadi berani buat maju, berani buat melangkah gitu meskipun kurang support dari teman, emang ada support dari teman. Cuman tuh yang paling mensupport itu kan diri diri kita sendiri yang bisa mengubah itu kan diri kita sendiri itu sih kayak yang saya banggakan. Oh, oke, baik. Mungkin yang bisa kamu banggakan itu adalah diri sendiri mungkin ya. Betul. Karena sudah mau untuk berubah, sudah mau untuk berusaha mungkin menjadi
jauh lebih baik daripada kamu sebelumnya. Mungkin juga kan sudah ada perubahan yang sudah kamu rasakan juga selama sesi konseling ini berjalan. Oke, bagus sekali. Itu adalah bentuk sebuah peningkatan ya bagi diri kamu. Oke, selanjutnya, siapa orang yang paling mendukung kamu ketika kamu mencoba untuk berubah? Apakah ada pendukungan atau tidak? Ada sih Kak yang ngedukung dari teman-teman aku, temen yang udah deket sih Kak dari SMP, terus SMA juga ada, terus orang tua juga pasti ya itu ngedukung gitu. Cuman yang paling banyak tuh temen sih karena saya tuh nggak terlalu terbuka gitu sama orang tua, jadi terbukanya tuh sama temen gitu Kak. Jadi saya paling banyak dibantu supportnya sama temen sih Kak. Oke, Mm-mm. jadi mungkin dukungan yang kamu rasakan itu oleh teman sebaya mungkin ya, teman Betul, SMP, SMA yang kamu rasakan. Karena mungkin kamu sendiri menyadari bahwa kamu itu tidak dekat dengan orang tua, jadi teman itu sangat mempengaruhi kamu akan perubahan tersebut. Oke, bagus betul. sekali. Nah, bagaimana sikap orang tersebut membantu kamu merasa lebih aman untuk mencapai perubahan itu? Sikap orang tersebut sih kayak mensupport sih Kak, kayak apa kayak ngedorong, terus kayak ngasih afirmasi yang positif, terus kayak apa ya kayak apa ya mereka tuh ngasih pepatah gitu loh Kak, kalau terus ngasih ngasih apa ya kayak coba inget lagi kamu kan pernah berhasil pas dulu gitu kayak kakak waktu kemarin gitu. Oke. Itu sih Kak. Oke, jadi saling mengingatkan mungkin Mm-mm, ya betul. agar kamu itu bisa berubah mungkin ya menjadi jauh lebih baik dan mungkin kayak gak takut-takut lagi gitu ketika ada di keramaian. Oke. Nah, jika boleh tahu dalam situasi apa dukungan dari lingkungan sekitar atau dari teman kamu itu yang paling kamu rasain tuh dalam situasi apa? Dalam situasi kalau misalkan lagi deep talk sih Kak atau lagi girls time gitu, mereka tuh pasti kayak nge-support gitu sih situasinya pas kita lagi kumpul-kumpul aja. Oke, berarti ketika situasinya lagi bareng sama cewek-cewek nih ya gitu, terus Betul sama betul. mungkin lagi kumpul-kumpul bareng teman gitu ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana jika dukungan itu selalu hadir bersama kamu gitu saat menghadapi situasi sulit? Kalau dukungan itu selalu hadir, apakah yang terjadi dalam diri kamu itu? Saya ngerasa senang sih Kak, ngerasa senang karena mungkin ada apa ya, ada dorongan juga gitu dari hal tersebut gitu, Oke, mungkin dari teman, dari jadi teman. maksudnya teh kalau selalu ada tuh jadi ada dorongan gitu, Iya semakin betul. yakin untuk Mm-mm. berubah gitu. Oke, bagus sekali. Baik, selanjutnya itu sekarang bayangkan jika kamu itu di masa depan menghadapi situasi yang biasanya membuat kamu takut atau membuat kamu tidak berani dalam keramaian, terus apa yang kamu lihat sekarang? Sekarang sih saya seneng ya Oke, Kak. terus? Saya seneng, saya bahagia, terus saya tuh kayak free, bebas gitu, kayak bebas kayak kayak melakukan apapun tuh kayak seneng aja gitu tanpa beban. Oke, mungkin sekarang jika kamu sudah membayangkan pada situasi yang sama, kamu itu yang ada di pikiran kamu jauh lebih berani mungkin ya sekarang ya, lebih tidak takut lagi berada di keramaian atau ketika berada di lingkungan yang ramai. Oke. Betul. Nah, bagaimana bagian diri mana yang paling dominan dalam gambaran tersebut? Kalau lebih berani itu bagian diri mana nih yang dominan di diri kamu itu? Eh, Tubuh. Oke, tubuh. Jadi lebih berani itu dalam tubuh gitu ya. Iya. Oke. Terus bagaimana perasaan kamu saat melihat diri kamu yang baru itu? Seneng sih Kak, perasaannya seneng gitu karena udah bebas gitu, udah berjalan tanpa beban gitu. Oke, mungkin udah jauh lebih senang, udah gak ada beban lagi di dalam diri kamu gitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, apa perbedaan utama antara gambaran diri kamu yang sekarang dan sebelumnya? Nih, sekarang kayak gimana? Sebelumnya kayak gimana Mm-mm. nih kamu tuh? Kalau sebelumnya sih saya tuh kayak ngerasa emang sih penakut gitu ya, penakut terus kayak gak mau maju, kayak hidup tuh kayak ngambang aja, ngalir aja gitu kayak, oh ya udah aku gini berarti emang aku kayak gini gitu loh, menerima.
Tapi sekarang tuh, kalau di masa sekarang tuh, saya tuh kayak berubah kayak, oh saya gini, berarti saya harus lebih kayak gini gitu. Seperti itu sih Kak. Oke, mungkin ada sangat jauh ya perubahan yang kamu rasakan gitu ya dari yang awalnya mungkin berani nggak berani jadi berani gitu ya. Oke, Betul bagus betul. sekali. Nah, mungkin eh sudah bagus ya perubahan yang kamu alami, perubahan yang kamu rasakan juga dan tekad-tekad yang kamu inginkan juga sudah cukup bagus dan sejauh ini juga kamu itu sudah menunjukkan ada perubahan. Jikalau diskalakan kembali dari skala 1 sampai 10, yang dimana 1 itu kamu tidak berani sekali, nah 10 itu kamu sangat berani sekarang. Kamu itu situasi saat ini kamu berada di skala mana? Setelah kita melakukan sesi konseling 1, 2, 3 dan sesi akhir ini. Mungkin sekarang saya ada di skala 10 ya Kak. Oke, di skala 10 yang awalnya skala 9 mungkin Iya ya yang betul. awalan tadi kita Mm-mm. temukan. Nah, sekarang mungkin setelah kamu menceritakan, berpikir kembali, skalanya di skala 10. Ada Betul. peningkatan yang sangat luar biasa, itu peningkatan yang sangat luar biasa. Kenapa kamu bisa memilih skala 10 tersebut? Karena sebenarnya sih saya tuh belum ada di angka 10. Cuman kayak eh, saya tuh kayak berani gitu, kayak berpikir kalau misalkan saya tuh emang harus ada di posisi di skala yang ke 10 ini sih Kak. Oke, jadi kan sudah cukup bagus ya perubahan demi perubahan yang kamu rasakan juga. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan sesi akhir ini sudah kamu jalani. Mungkin sesi konseling ini dicukupkan sekian. Mungkin tidak ada sesi konseling lagi karena yang saya sudah lihat juga sudah ada cukup perubahan yang sangat bagus gitu terhadap diri kamu. Mungkin sesi konseling ini cukup sekian. Terima kasih sebelumnya kamu selalu berkenan hadir dalam sesi demi sesinya, terus merasakan perubahan yang mungkin yang kamu rasakan perubahan yang kamu rasakan gitu terhadap perubahan diri kamu sendiri. Terima kasih juga sudah percaya terhadap saya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres.